Halo, selamat siang Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Oke. Kak. Ya, Dengar dengar. terima kasih, Yeyen. Terima kasih pada para pembicara yang sudah hadir. Ada Pak Arifin Panigoro, yang merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dan juga penggagas Solidaritas Penyintas COVID-19. Ada Prof. Akmal Taher, yang sudah bergabung juga. Eee, Prof. Akmal apakah sudah bergabung? Kita sambil menunggu Prof. Akmal. Oke, dengan Ibu Diah Saminarsih yang merupakan Senior Advisor on Gender and Youth dari World Health Organization yang sekarang tinggal di Jenewa. Kemudian Siang. ada Pak Charles Ham. Pak Charles Ham juga sudah bergabung, merupakan Global Disaster Advisor dari organisasi Hope Worldwide. Selamat siang Pak Charles. Selamat siang, Bu Nurul. Ya, kemudian ada Mas Egy Abdul Wahid, merupakan Direktur Program CISDI. Halo, Halo, siang Mas Egy. selamat siang. Oke. Dan ada Mbak Kadita Pratiwi yang merupakan Garda Muda Berantas COVID-19. Selamat siang, Mbak. Yang Mbak Dia Saminarsih, maaf tadi sempat terpotong sepertinya mau menyapa. Halo Mbak Dia. Halo, halo. Halo. Selamat siang semua. Yang Siang Pak Pak Arifin, Arif, udah lama nggak Pak ketemu. Arifin. Pak Arifin kemana? Pak Arifin apakah sudah bergabung? Tuh, belum di-unmute ya? Oh ya, coba di-unmute dulu. Oh, Udah ya. ya? Udah kelihatan? Sudah. Oke. Sudah. Halo Pak Arifin, selamat Hai. siang Pak. Siang. Prof. Akmal, apakah sudah bergabung? Belum Dengan kelihatan kita? namanya. Prof. Akmal masih proses login, Kak, sebentar. Oh ya, oke. Baik, sambil menunggu Prof. Akmal, jadi saya jelaskan sedikit mengenai diskusi kita pada siang hari ini. Jadi dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Dunia tahun ini, Solidaritas Berantas COVID melakukan diskusi mengenai aksi nyata masyarakat sipil di masa pandemi COVID. Jadi mungkin sedikit penjelasan kepada teman-teman media yang sedang bergabung. Solidaritas Berantas COVID merupakan koalisi masyarakat sipil yang didirikan beberapa minggu yang lalu saat pandemi COVID ini terjadi. Jadi sekitar di bulan Maret tergeraklah penggagas-penggagas Solidaritas Berantas COVID yang hari ini sudah hadir bersama kita. Dan mungkin nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi sebenarnya kenapa bisa terbentuk Solidaritas Berantas COVID ini, terutama oleh salah satu penggagas utama yaitu Pak Arifin Panigoro. Mungkin tidak semua dari penggagas Solidaritas Berantas COVID dapat berbicara siang ini, tapi mungkin kalau ada pertanyaan untuk informasi yang lebih detail nanti dapat disebarkan juga oleh tim media kami dan juga dapat ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Jadi untuk alur diskusi mungkin saya jelaskan sedikit di awal. Diskusi akan dipimpin oleh moderator. Jadi saya Nurul Luntungan sebagai moderator siang ini akan mengajukan beberapa pertanyaan kunci kepada narasumber yang akan menjadi pemantik diskusi, dan para narasumber akan diberikan waktu singkat saja, 5 sampai maksimal 7 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci, dan kemudian di sesi berikutnya teman-teman dari media dapat mengajukan pertanyaan. Mungkin pertanyaan juga sudah dapat diajukan saat para pembicara melakukan penjelasan di awal. Untuk pertanyaan dapat dikirimkan di chat box. Ada chat box di bagian bawah, bisa ditulis kalau ada pertanyaan, dan mungkin kalau ada kekhususan pertanyaan ingin diajukan ke pembicara yang mana, maka dapat langsung diketik untuk pembicara siapa, pertanyaannya apa. Nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan yang mungkin pertanyaannya mirip-mirip akan dijadikan satu supaya kita mempersingkat waktunya. Waktu untuk diskusi hari ini maksimal sampai 14.30.
Mudah-mudahan semua pertanyaan dapat terjawab pada sesi ini. Ya. Prof. Akmal sudah hadir? Ya, Prof. Akmal sudah hadir. Selamat siang, Prof. Akmal. Halo? Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang. Ya, oke. Berarti sudah lengkap semua para pembicara kita. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu saja, saya dapat memulai pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama mungkin terkait gambaran secara global dulu mengenai pandemi COVID ini. Mungkin saya tanyakan kepada Ibu Diah Saminarsi selaku Senior Advisor di WHO Jenewa. Jadi Bu Diah, bagaimana mungkin pandangannya tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, mungkin bisa di-share juga yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara lain secara global, bagaimana kebijakan yang sudah diambil untuk menangani pandemi COVID ini. Mungkin ada pendapat dan poin-poin penting yang ingin disampaikan oleh Bu Diah. Silahkan. Selamat siang Pak, selamat siang Nurul, Ibu Moderator, Pak Arifin, Prof. Akmal, Pak Charles, Egy, dan teman-teman yang sudah hadir dalam media briefing ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mungkin untuk menjawab pertanyaan Nurul barusan, sedikit gambaran situasi saat ini bahwa kita sudah mencapai angka 1,5 juta orang seluruh dunia yang terinfeksi oleh pandemi, oleh COVID ini, dengan jumlah kematian lebih dari 90.000, nyaris 100.000 orang sudah meninggal di seluruh dunia karena COVID. Saya rasa ini sebuah unprecedented situation, jadi situasi yang sama sekali tidak pernah kita alami sebelumnya, atau di dalam kurun waktu yang saat ini, setidaknya dalam 72 tahun usia WHO ya. Belum pernah terjadi seperti ini, dan ini menyebar dalam jangka waktu yang sangat cepat di seluruh dunia. Jadi nggak lagi bisa ditahan atau dibendung sejak awal pandemi atau epidemi terjadi di Wuhan. Ini mendorong, sebelum mendorong, mungkin situasi ini membuat banyak negara kalang kabut singkatnya. Dan berusaha menemukan cara, langkah, aksi maupun kebijakan apa yang harus dikerjakan untuk menyelamatkan warga negara. Jadi banyak negara mencoba banyak cara, tetapi tentu yang dilihat adalah apa yang dilakukan oleh Cina. Yang terjadi, yang dilakukan pertama adalah tentunya karantina oleh Cina, kemudian apa yang dikerjakan di dalam karantina itu sendiri. Kedua adalah yang terjadi dan dilakukan sekarang di Eropa dan di Amerika. Ini menjadi sangat penting karena di awal bulan Maret, Regional Director WHO untuk kawasan Asia Tenggara sudah mengeluarkan sebuah media briefing yang sebenarnya memberikan peringatan atau saran kehati-hatian kepada negara-negara di Asia Tenggara bahwa ini sepertinya akan gelombangnya menuju ke Asia Tenggara. Nah, kalau dilihat ini menjadi konteksnya Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara. Kalau dalam kawasan WHO sendiri, kita ada berdua dengan India. Jadi Southeast Asia region itu di dalam pembagian regional WHO ada isinya salah duanya adalah Indonesia dengan India, dua negara yang sangat-sangat besar, dan apabila epideminya tidak bisa terkontrol di dua negara tersebut, wabahnya tidak bisa terkontrol di dua negara tersebut, maka kawasan Asia Tenggara menjadi epicenter baru dunia. Saat ini epicenternya mulai berpindah dari Eropa dan Amerika, kalau nggak mau dua-duanya kita sebut sebagai epicenter saat ini, tetapi Amerika itu dalam satu hari sekarang menuju 1.000 kematian, dan tambahan dan lonjakan kasusnya juga sangat besar. Kita tentu mau menghindari ini terjadi di kawasan Asia Tenggara, dan lebih khususnya lagi ingin menghindari ini terjadi di
Indonesia. Nah, Indonesia diuntungkan, kalau masih boleh bilang untung, diuntungkan karena kita belakangan kenanya. Jadi masih bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dan sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Apa yang salah, yang sebaiknya tidak, dan apa yang sebaiknya iya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka yang bisa kita contoh adalah Korea Selatan. Misalnya dia melakukan massive testing dengan sangat besar. Kita arahnya harus ke sana. Jerman melakukan hal yang sama, massive testing, sehingga kemudian hal itu bisa membuat sistem kesehatannya berhati-hati menyiapkan alat, menyiapkan tenaga, dan bisa menekan tingkat kematian. Untuk di Indonesia sendiri, saya rasa masih banyak hal yang masih bisa dikerjakan oleh Indonesia. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi oleh masyarakat sipil secara umum. Dan ini yang kayaknya kita akan bahas di sini sekarang, karena itu menjadi dua hal yang menjadi sangat penting dalam penanganan pandemi ini. Jadi apa yang kita sebut sebagai whole of government approach, di mana semua kementerian lembaga yang terkait harus saling bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik, antara pusat dan daerah berkoordinasi dengan baik, hingga level komunitas juga berkoordinasi dengan baik. Namun demikian, ada satu bagian dari society yang kita bilang civil society ini, masyarakatnya sendiri juga diharapkan untuk bekerja sama. Salah satu keberhasilan yang terjadi di Cina karena dia masyarakat sipilnya bekerja sama di dalam karantina itu, menyiapkan, memastikan orang yang di karantina mendapatkan makanan, memastikan supply chain berjalan, memastikan ada effort yang lebih bagus dikerjakan oleh masyarakat sipil dan terkoordinasi dengan baik. Jadi saya rasa dua hal besar ini harus sama-sama bekerja sama, dan kita sebagai masyarakat sipil bisa melihat gap yang ada sekarang di pemerintah, dan kemudian itu yang dikerjakan dan berusaha diisi oleh masyarakat sipil ini. Mungkin dari saya segitu dulu, Nurul. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Diah. Jadi tadi sudah menjawab pertanyaan seberapa serius sebenarnya pandemi COVID-19 ini, dan bagaimana Indonesia itu sebenarnya berperan besar tidak hanya untuk mencegah penyebaran di dalam negeri, tapi dari kacamata global untuk mencegah munculnya epicenter baru di Asia Tenggara. Dan mungkin tadi catatan dari Bu Diah adalah bahwa masih banyak yang dapat dilakukan oleh Indonesia, dan Indonesia dapat belajar dari negara lain seperti melakukan massive testing dan melibatkan masyarakat sipil untuk ikut bekerja bersama pemerintah. Ya, terima kasih Ibu Diah. Mungkin menyambung ke peran masyarakat sipil. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Arifin Panigoro. Jadi Pak Arifin Panigoro sebagai salah satu penggagas dari Solidaritas Berantas COVID, mungkin bisa sedikit share Pak siang ini bagaimana sebenarnya SBC ini terbentuk, dan kenapa sebenarnya SBC ini dibentuk, apa yang menjadi tujuan dan prioritas SBC dibentuk untuk membantu pemerintah menangani COVID-19. Oke, makasih Nurul. Kalau dari sisi saya mau langsung aja menyambungkan semua dari kawan-kawan yang ikut di sini nih. Bu Diah di sana, di Genève, Nurul sendiri yang ada di CISDI, Prof. Akmal, terus terang yang dari unsur kesehatannya, dari yang mengikuti ini. Itu mulainya dari bahwa kita pernah sama-sama itu ngurusin tuberkulosa, ngurusin TBC. Dan kita yakin betul bahwa peran masyarakat di tuberkulosa di Indonesia ini sangat berarti. TBC-nya luar biasa di Indonesia, dan banyak sekali organisasi yang terjun mendukung pemberantasan TBC itu. Nah, waktu mulai corona ini terjadi, kan kita tidak punya perhimpunan pemberantasan corona sebelumnya, ya kan? Karena corona ini tiba-tiba ada.
Nah, karena itu bersama teman-teman yang lain yang tadinya sudah bukan terbiasa, sudah punya pengalaman bekerja sama dalam hal ini tentu dengan pemerintah, apakah itu di pusat maupun di daerah, untuk menggeluti penyakit yang luar biasa seperti ini. Bedanya corona ini kan sesuatu yang baru, obatnya aja sekarang belum jelas, menjalar dengan sangat cepat. Ya semua udah tahu lah, nggak usah diceritakan lagi. Nah, jadi saya yakin bahwa peran masyarakat, komunitas, civil society ini juga bisa berperan di situ. Jadi waktu mulai ada pertemuan pertama saya kira di gugus tugas di Jenderal Doni Munardo, saya juga hadir. Di situ saya sampaikan, saya kira sangat penting perannya masyarakat, perannya komunitas. Apa perannya? Apa aja? Tadi udah disinggung sama Bu Dia, di mana ada gap yang dikerjakan pemerintah, karena ini kan pekerjaannya banyak banget, penduduk Indonesia juga gede banget, jadi pasti nggak akan kurang-kurangnya apa yang bisa kita kerjakan. Nah, dari situ kita bersama-sama mulailah nyusun mau ngapain gitu. Kemarin ya meskipun baru dalam trial, tapi kita dapat sumbangan rapid test, ya kita coba, kita masuk ke teman-teman tenaga medisnya, kita masuk ke Rumah Sakit Tarakan, kita masih ke Rumah Sakit Cipto, dan kita ingin berbuat lagi yang lain. Sekarang, beberapa minggu kemudian atau 1 bulan kemudian, pemerintah, unsur-unsur pemerintah sudah bergerak. Banyak yang dia kerjakan, baik itu di Kementerian Kesehatannya maupun di luarnya. Tetapi tetap juga masih ada, karena berkali-kali dari presiden sekalipun, saya mengikuti betul, karena saya punya tugas memberikan sebagai penasihat presiden, selalu disampaikan bahwa screening massal di Indonesia harus terus ditingkatkan. Nah, dalam hal itu saya kira, karena ini massal membutuhkan orang banyak, misalnya, mungkin peralatan sekarang udah mulai datang ini, yang PCR, yang apa tadi udah beberapa disebut BUMN mengadakan, kemudian instansi yang lain. Tetapi kalau tenaganya yang mengerjakan itu, saya kira bisa peran itu kita isi. Karena ya balik lagi dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, untuk penyakit lain, kita bisa melakukan langkah-langkah seperti itu. Jadi saya kira ini tetap, dan saya yakin. Misalnya saya contohkan yang terjadi sekarang. Saya sambil ngurus yang alat-alat kesehatan atau mendorong di peran itu, tapi yang pasti saya bisa ikut bantu saya sendiri di logistik, di alat pelindung diri. Malah sekarang sudah kita mikirkan membagikan sembako untuk masyarakat. Nah, yang saya sangat terharu waktu saya mulai program ini, ya syukurlah saya ada dukungan perusahaan, kita mau sediakan dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi hari-hari ini saya berhubungan sama kelompok-kelompok kecil, pengusaha kecil yang tadinya mungkin mereka juga membutuhkan bantuan, tapi mereka sudah mengerjakan sendiri. Pak Arifin, meskipun terbatas, di lingkungan saya, 5 orang, 10 orang, 15 orang, kita sudah bantu. Jadi saya yakin resiliennya Indonesia ini, masyarakatnya tidak diragukan lagi. Jadi saya kira pertemuan ini kalau diangkat, ya, media ikut bantu, itu akan mengangkat semangat semua orang, karena gotong royong, solidaritas itu udah ada di hati orang Indonesia. Sekian aja dulu. Thank you. Oke, terima kasih banyak Pak Arifin. Jadi menarik sekali bahwa memang yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan khususnya untuk SBC adalah mendorong apa yang sudah menjadi prioritas pemerintah
termasuk untuk massive screening, sampai juga untuk memastikan logistik itu sampai ke masyarakat. Dan tadi yang dikatakan Pak Arifin sangat menarik bahwa tidak hanya pengusaha-pengusaha besar yang bisa berkontribusi, bahkan komunitas atau pengusaha yang ukurannya relatif kecil atau mungkin sumber dayanya juga lebih terbatas juga tetap bisa membantu walaupun hanya untuk 5-10 orang, tapi saya rasa semangatnya adalah untuk menularkan kontribusi atau semangat gotong royong ini ke seluruh lapisan masyarakat. Mungkin sekarang pertanyaannya saya lanjutkan ke Prof. Akmal. Tadi Pak Arifin Panigoro sempat menyinggung bahwa SBC membantu melakukan screening dan testing untuk tenaga kesehatan. Mungkin Prof. Akmal bisa lebih mengelaborasi kenapa sebenarnya hal tersebut yang dipilih. Kenapa screening dan testing dan kenapa bagi tenaga kesehatan sebagai salah satu program prioritas dari SBC ini? Silahkan Prof. Akmal. Tenaga kesehatan itu kan yang sering disebut dokter. Sebenarnya tenaga kesehatan itu menyangkut dokter, ada perawat, dan sebenarnya pada kenyataannya di fasilitas kesehatan, di rumah sakit misalnya, itu bukan cuma dokter perawat. Semuanya yang itu beresiko semuanya. Jadi alasan pertama dari dipilih adalah memang kalau kita mau bantu, tadi kalau dibantu itu yang paling high risk. Nah, tenaga medik atau tenaga kesehatan plus semua orang yang bekerja di fasilitas kesehatan sebenarnya high risk. Orang laundry, orang apa, semuanya itu. Tapi ya kita harus mana dulu, karena banyak sekali tenaga kesehatan itu. Dan kenyataannya wabah yang datang. Prof. Akmal, maaf saya potong sedikit, suaranya kurang jelas, Prof. Terpotong. Sekarang jelas ya? Sekarang lebih jelas, Prof. Nah, jadi Ya. Terima kasih. Tenaga kesehatan yang bekerja ini waktu mula-mula datang saya sekitar sebulan yang lalu itu memang betul-betul mula-mula persiapan APD dan sebagainya itu cukup kekurangan kita, sehingga dalam waktu yang singkat mula-mula itu cukup banyak lah ya, bukan nggak banyak sekali, tapi cukup banyak, signifikan, itu memang yang menjadi ODP, menjadi PDP jadinya, jadi tenaga kesehatan sendiri yang mula-mula memang terkena serangannya waktu itu. Dan itu bukan saja mengurangi secara fisik kuantitas dan kualitas pelayanan, tapi betul-betul juga mengaruhi mental orang yang bekerja. Jadi takut juga karena semua orang yang kena itu orang yang sama-sama kita di sini. Dan pada perjalanannya lagi, dengan makin meluasnya ini lebih riskan lagi setelah ini menjadi local transmission, dan kemudian mulai banyak kasus-kasus yang ternyata klinisnya itu nggak sakit, tapi ternyata dia menjadi carrier. Oleh karena itu, saya kira sangat strategis memang untuk, kalau perang ini kan sebenarnya prajuritnya nih, tenaga kesehatan. Nah, kalau prajuritnya sendiri aja udah kalah duluan, ya kita bisa bayangkan akan terjadi apa gitu. Oleh karena itu, saya kira kita yang di tenaga kesehatan sangat menyambut baik usaha dari SBC ini untuk mulai dengan yang paling high risk, kemudian mulai juga dari antara yang high risk itu tenaga kesehatan. Apakah fasilitas kesehatan sendiri nggak menyediakan, tapi jumlahnya jauh dari cukup. Dan sangat kita pilih yang betul-betul yang high risk, yang sudah high risk di rumah sakit, yang lebih lagi risikonya tinggi lagi. Sehingga sebenarnya banyak akhirnya kita sangat terbantu waktu kita mendapat memang pemeriksaan screening atau rapid test itu dari SBC ini sangat membantu kita. Nah, kemudian selanjutnya saya kira ini nggak akan berhenti sebenarnya. Karena apa? Karena sekarang tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Arifin, kita ini masih screening. Dan itu nanti masih screening itu bukan cuma di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Ini akan turun ke puskesmas, malah ke klinik-klinik yang di layanan primer. Itu jumlahnya banyak sekali. Sebenarnya kalau kita mau bilang massive screening, nanti akhirnya kita akan mesti menimbulkan orang yang cukup banyak. Nah, sekarang ini
selain dari relawan juga akan sudah ada rencana nanti akan menambah tenaga kesehatan itu yang membantu puskesmas. Karena sebenarnya kalau screening itu cuma kita pasif menunggu, nggak akan pernah tercapai target kita. Nah, begitu kita ngomong makin ke puskesmas dan sebagainya, itu buat virusnya kan sama aja orang kerja di mana aja. Begitu kita lengah, kita akan terkena. Oleh karena itu, saya kira keperluan untuk melakukan bantuan screening untuk mengetahui bagaimana menjaga keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan itu ke depan dalam sebulan ke depan ini nggak akan makin turun, malah makin naik. Seiring dengan bertambahnya usaha-usaha masif screening yang kita lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Akmal. Jadi tadi poinnya sangat penting bahwa kebutuhan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan hanya akan semakin meningkat, terutama untuk memastikan keamanan dari para tenaga kesehatan yang tidak hanya dokter dan perawat, tapi sampai juga ke supir ambulans, cleaning service, dan yang lainnya. Sehingga memang dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari masyarakat sipil. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya kepada Mas Egy Abdul Wahid, yang merupakan Direktur Program CISDI. Tadi Prof. Akmal masih sempat menyebutkan puskesmas nanti akan semakin fungsinya akan semakin diperkuat untuk melawan COVID ini. Dan salah satu hal yang dilakukan oleh SBC ini adalah melakukan kelas online untuk tenaga kesehatan. Nah, sebenarnya kelas online ini juga sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Mungkin yang menarik untuk dijelaskan adalah apa sih sebenarnya bedanya kelas online SBC dengan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan bagaimana kedua hal tersebut saling melengkapi. Silakan, Mas Egy. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas pertanyaannya. Jadi betul, CISDI memulai kelas online ini dari 29 Maret kira-kira. Itu memang kita memang dengan asumsi, dengan pemahaman bahwa karena virus ini sangat cepat transmisinya dan kemudian pergerakan teman-teman dari Jakarta, dari beberapa pusat epicenter di Indonesia juga lumayan cepat, sehingga kesiapan daerah sangat penting. Kalau kita bicara kesiapan daerah, terutama teman-teman di rural misalkan, siapa sih orang yang akan ketemu mereka kalau mereka sakit? Tentu itu FKTP atau puskesmasnya dan beberapa klinik-klinik lainnya. Sehingga kita CISDI dengan pemahaman tersebut merasa perlu nih meningkatkan kapasitas pengetahuan teman-teman puskesmas. Kenapa? Karena ini hal yang baru. Sebuah penyakit yang baru yang belum ada di Juknis, belum mengerti bagaimana tata laksananya, sehingga perlu ada transfer pengetahuan dari teman-teman di Jakarta, terutama yang sudah mengalami menangani pasien ke teman-teman di daerah. Nah, apa bedanya sama dengan pelatihan di Kementerian Kesehatan? Dalam segi substansi mungkin sama, karena kita berpaduan pada pedoman yang sama. Yang menarik ialah kelas yang dilakukan itu dilakukan 5 kali. 5 kali, setiap minggu kita buka 2-3 kelas. Dengan peserta mungkin maksimal 500. Jadi, tapi pendaftarnya itu lebih dari 1.500. Jadi, kita punya sekitar 6.000 pendaftar, cuma memang kami bisa menampung 2.000 sampai 2.500 pendaftar. Nah, itu pertama. Jadi kalau tadi apa bedanya sama Kementerian Kesehatan, sebenarnya kita juga masih banyak sekali butuh inisiatif-inisiatif seperti ini. Jadi CISDI dan Kemkes saja mungkin kurang, karena kalau kita lihat dari jumlah vaskes yang ada di Indonesia, primer terutama ya, kalau puskesmas kita punya 10 ribuan. Vaskes primer swasta yang dokter, praktek bidan swasta, mungkin klinik-klinik swasta, itu lebih dari 30 ribu. Jadi kita punya 40 ribuan fasilitas yang sebenarnya secara gap knowledge mereka sangat butuh sekali pendampingan sharing knowledge dari CISDI dan dari teman-teman lainnya. Itu pertama. Nah, sehingga kalau kita bicara ke konteks kelas online CISDI, tadi seperti saya sebutkan, itu sudah berhasil melatih 2.000 peserta dari 348 kabupaten kota mungkin, di 34 provinsi. Jadi setiap provinsi sudah ada perwakilannya. Terus kemudian kita pun melibatkan Kemkes sebenarnya. Jadi tidak sendiri dengan Kementerian Kesehatan, kita dengan Direktorat Surveillance dan Karantina Kemkes, serta dengan Persatuan Dokter Paru Indonesia, dengan PDPI. Nah, kita juga punya relawan yang kita libatkan. Relawan ini relawan-relawan yang, mereka itu
punya kepedulian untuk membantu membuat konten, membantu merekrut narasumber dan lain-lain. Nah, kelas ini sebenarnya masih banyak peminatnya. Jadi dari 2000-an pendaftar kemarin masih banyak yang terus meminta, karena kita membuka terus pendaftarannya, ada satu form permintaan. Itu mungkin sekarang jumlahnya di atas 1000 kemarin terakhir. Jadi kita akan tetap buka sampai mungkin akhir April, dan melibatkan lebih banyak orang lagi, dengan tema-tema yang lebih dalam mungkin. Itu mungkin Bandul sementara. Oke, terima kasih Mas Egy. Mungkin sedikit pertanyaan tambahan. Sebenarnya kelas daring ini sebenarnya cukup efektif nggak sih? Terutama untuk tadi kan ada beberapa daerah yang mungkin akses internetnya terbatas. Betul. Nah, kalau untuk yang seperti itu bagaimana? Jadi kita memang pada beberapa case kita ada beberapa kendala, terutama untuk teman-teman yang akses internetnya terbatas. Cuma ternyata kita dalam kelas daring ini, beberapa teman-teman atau kelas online ini, beberapa teman-teman dari daerah itu sudah bisa mengakses, mungkin dengan perbaikan internet di daerah sudah bisa mengakses. Namun kemudian kami pun merasa memang masih ada daerah-daerah yang sangat terpencil, yang sangat-sangat memang secara infrastruktur belum kuat. Di sini teman-teman relawan kita sudah membuat materi-materi yang sudah disampaikan. Itu pertama kita buat narasinya. Jadi setiap slide itu dibikin narasi lebih panjang. Dari penjelasan pemateri sudah dibikin narasi lebih panjang. Kemudian kita package dan akan dikirimkan. Jadi teman-teman mungkin yang dalam konteks ini tidak punya akses sinyal yang banyak untuk video atau untuk video call, kita bisa kirim filenya. Nanti akan disebar di linknya, ataupun nanti kalau ada permintaan kita bisa kirim by email misalkan. Itu mungkin salah satu delivery model kita untuk bisa meningkatkan akses teman-teman di daerah terhadap materi-materi baru ini. Dan sudah banyak ke kita permintaan materi, link materi dan semuanya, karena memang seperti tadi kan Mbak Nurul bilang bahwa ada daerah yang memang kesulitan diakses di internet dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk paparan dan jawabannya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman media, silahkan dikirimkan ke kolom chat. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Charles Ham, yang merupakan juga anggota dari Hope Worldwide yang tergabung dalam Solidaritas Berantas COVID ini juga. Jadi Pak Charles, kalau saya tidak salah, memang Hope Worldwide ini jejaringnya itu ada di seluruh dunia. Nah, bagaimana sebenarnya jejaring dari Global Hope atau Hope Worldwide ini, jejaring globalnya, dapat berkontribusi mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan COVID di Indonesia? Ya, terima kasih Ibu Moderator. Hope Worldwide ini kami adalah organisasi kemanusiaan internasional yang dibentuk oleh masyarakat sipil ya, oleh orang-orang biasa yang punya keinginan untuk mengisi gap yang masih ada di tengah masyarakat. Kita tahu bahwa banyak pemerintah mencoba melakukan bagian dari sisi pemerintah, masyarakat, sipil, dan sebagainya, tapi tetap ada kebutuhan-kebutuhan yang kita ingin penuhi. Sudah hampir 30 tahun Hope Worldwide dibentuk, ada di 60 negara, dan kami mencoba membantu masalah kemiskinan, masalah kebutuhan yang ada. Tadi Pak Arifin Panigoro mengatakan tentang masalah tuberkulosis. Betul, di akhir tahun 90-an juga kami bersama Kemenkes, WHO, dan kawan-kawan membentuk klinik tuberkulosis, di mana sekarang tuberkulosis sendiri sudah di semua puskesmas sudah ditangani, tapi waktu itu belum ada. Ini adalah masalah baru yang kita hadapi sekarang, yaitu dengan coronavirus disease, atau kita sebut COVID. Sejak 2 bulan lalu, kawan-kawan sudah mulai bergerak. Kami sudah mengumpulkan masker, mendistribusikan, sudah mulai mendesain poster-poster edukasi untuk cuci tangan, untuk pencegahan. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita melihat bahwa kebutuhan semakin besar. Kami telah meluncurkan wastafel keliling, sudah ada 6 unit, dan kemungkinan ada 8 unit lagi yang akan diluncurkan, di mana
anggota masyarakat di komunitas-komunitas, di kampung-kampung, mereka mengoperasikan wastafel keliling supaya masyarakat bisa cuci tangan sebelum pulang ke rumah, ataupun yang ke pasar, yang beraktivitas, tukang sapu jalan yang terus harus beraktivitas, mereka bisa menjaga supaya tidak terjadi penularan, termasuk beberapa unit kami tempatkan di Rumah Sakit Wisma Atlet di Kemayoran untuk mendukung petugas yang keluar masuk Wisma Atlet supaya mereka sendiri terlindungi. Dan juga kami terlibat untuk memastikan membantu ketersediaan alat pelindung diri yang kita sebut APD, karena kita tahu bahwa para tenaga medis adalah garda depan yang berjuang. Sedih kalau kita membaca berita setiap hari bagaimana korban yang meninggal dunia. Bahkan ada yang bilang dari dokter saja itu 13% sekitar angkanya yang meninggal dunia. Ini belum termasuk perawat. Dan kita tahu bahwa alat coverall, yaitu baju alat pelindung diri coverall yang menutupi semua itu belum kewajiban. Belumlah satu keharusan dalam sistem pelayanan kesehatan yang disetujui oleh WHO dan pemerintah Indonesia, itu hanya bonus. Tapi kita tahu dengan kondisi ini, alat pelindung diri seperti coverall yang menutupi semua tubuh itu sangat-sangat penting. Kami ditelepon oleh puskesmas, telepon oleh klinik dari berbagai tempat. Mereka tidak berani berkegiatan karena tidak ada masker, karena tidak ada APD. Jadi kami coba dengan kawan-kawan yang luar biasa, masyarakat sipil yang dari berbagai golongan yang mau tergerak, kita mengirimkan APD. Sekarang juga sudah sekitar 4.000-an APD yang sedang dimobilisasi. Face shield, ada juga relawan yang sedang membuat face shield supaya melindungi para dokter. Kita ada relawan yang mendatangkan sarung tangan, masker, ada yang memproduksi APD. Jadi kita mencoba mengajak masyarakat, ini adalah perang bersama, ini tanggung jawab kita bersama untuk kita mendukung pemerintah, kita membantu masyarakat, karena ini akan pengaruhnya sampai ke depan rumah kita. Karena virus itu tidak mengenal sosioekonomi, jarak, dan sebagainya, itu akan datang ke kita semua pada akhirnya. Pada satu titik juga, selain prevention care, akan butuh juga rehabilitasi, di mana kita sedang berpikir tentang keluarga-keluarga daripada dokter yang jungkir balik berperang, bagaimana anak istrinya di rumah, bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana pasien yang telah sembuh. Jadi sisi psikososial support juga sesuatu yang kita perlu perhitungkan dalam memerangi COVID-19 ini. Mungkin itu dulu, Ibu Moderator, dari saya. Terima kasih banyak, Pak Charles. Jadi dari Hope Worldwide sudah banyak yang sangat banyak yang dilakukan, mulai dari memastikan semua orang punya akses untuk cuci tangan, untuk mencegah, sampai membantu menyediakan APD dan distribusinya juga. Mungkin untuk pemantik yang siang ini, yang saya beri kesempatan untuk berbicara terakhir, dan yang pastinya tidak kalah penting dari pembicara yang lain, Mbak Kadita Pratiwi, merupakan perwakilan Garda Muda Berantas COVID-19. Nah, mungkin Mbak Kadita bisa dijelaskan dulu kepada teman-teman media, sebenarnya apa sih Garda Muda Berantas COVID-19, dan apa saja yang dilakukan, serta siapa saja yang tergabung? Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Garda Muda Berantas COVID atau GMBC ini sebenarnya adalah jejaring dari 30 organisasi kepemudaan dan individu yang tersebar di 23 provinsi. Yang tujuannya itu adalah mendukung upaya pemerintah dalam percepatan dan pengendalian dari COVID-19 sendiri. GMBC ini didirikan sebagai tindak lanjut dari webinar pelibatan kaum muda dalam pengendalian COVID-19 yang diselenggarakan oleh CISDI pada tanggal 26 Maret 2020 kemarin. Nah, di bawah naungan SBC, GMBC terdiri dari organisasi kepemudaan dengan basis komunitas yang kuat dan bersatu untuk mengadvokasi kebijakan yang strategis dalam menekan penularan COVID-19
terutama di daerahnya masing-masing. Nah, sejauh ini GMBC terdiri dari 30 organisasi, antara lain ada ISMKI, ISMKMI, BMFK UI, BMFK Unipa, Bidan Inisiator Jawa Timur, dan teman-teman individu lainnya. Nah, kami sampai kemarin itu sudah berjumlah 62 orang yang aktif. Seperti itu, Mbak Nurul. Ya, terima kasih Mbak Dita. Mungkin bisa di-share juga sebenarnya selama ini peran apa saja sih yang sudah dilakukan atau mungkin dilihat dapat dilakukan oleh pemuda untuk memperkuat upaya penanganan COVID-19. Jadi di GMBC sendiri kita ada 2 tim. Yang pertama itu adalah tim perumusan kebijakan dan yang kedua adalah tim advokasi kampanye. Untuk tim perumusan kebijakan sendiri, dia bertanggung jawab melakukan pemetaan masalah di masyarakat dengan mengkaji efektivitas dari implementasi kebijakan di daerahnya masing-masing. Lalu pemetaan masalah ini yang terjadi di daerahnya masing-masing nantinya akan menjadi landasan bagi tim advokasi menjalankan kampanye advokasinya sendiri gitu. Jadi untuk mendorong diterapkannya kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Karena kita tahu kebutuhan dan keadaan di daerah masing-masing itu berbeda gitu. Lalu pada tanggal 7 kemarin sebenarnya GMBC sendiri sudah merumuskan 7 rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menekankan penerapan pembatasan mobilisasi masyarakat secara tegas, termasuk PSBB di seluruh daerah, dan tidak menutup opsi karantina wilayah, karantina rumah sakit, maupun karantina rumah. Lalu ini juga disuarakan serentak dengan hashtag dari batas rumah yang dilakukan di Instagram dan Twitter, yaitu sebuah kampanye yang mendorong pemerintah pusat melakukan pembatasan. Meskipun masyarakat sudah menaati physical distancing, tapi jika tidak diikuti dengan kebijakan yang tegas, maka upaya pencegahan ini akan memiliki banyak loopholes, jadi nggak sinkron nantinya. Oke, terima kasih banyak jawabannya Mbak Dita, sangat menarik. Mungkin nanti kalau ada teman-teman media yang ingin menggali lebih dalam, saya buka sekarang untuk sesi tanya-jawab, karena semua narasumber juga sudah tadi memberikan penjelasan singkat tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh SBC dan organisasinya masing-masing yang tergabung dalam SBC ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bagaimana cara advokasi psikologi pada masyarakat atas yang menolak pasien yang ini terkait stigma. Jadi bagaimana cara advokasi untuk mencegah stigma terhadap petugas yang bekerja melawan pasien COVID, petugas yang bekerja menangani pasien COVID, jenazah yang terduga atau terbukti positif COVID, atau pasien yang juga terbukti COVID. Mungkin pertanyaannya ada yang ingin menjawab, mungkin dari Pak Charles atau Mas Egy, ada yang dilakukan terkait advokasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya stigma. Mungkin saya dulu nambahin ya. Karena memang materi itu termasuk materi yang kami berikan ke teman-teman di Puskesmas di FKTP. Jadi materi terakhir tentang bagaimana pencegahan dan respon COVID di level komunitas. Salah satu materi disampaikan tentang stigma tadi. Stigma itu kan muncul karena adanya perbedaan persepsi kita dan masyarakat terkait dengan COVID. Masyarakat memiliki, ketika persepsi itu berbeda, maka respon kita terhadap COVID pun berbeda. Maka penting bagi kita, baik di level teknis, teman-teman di lapangan, di level yang lebih birokrat atau di pusat di daerah, itu bisa menggunakan kanal-kanal yang ada
entah media dalam skala besar, untuk kemudian mendorong bagaimana kemudian edukasi ke masyarakat lebih tinggi. Misalkan, sekarang apakah kita sudah mengoptimalkan kanal-kanal dalam konteks yang lebih besar ya, kanal-kanal di media nasional misalkan. Kan ada tuh beberapa iklan layanan publik yang bisa dioptimalkan untuk mengedukasi masyarakat secara luas apa itu COVID. Termasuk misalkan stigma ke nakes itu yang sangat menyedihkan ya, itu karena mungkin mereka memiliki berbeda. Jadi komunitas, kalau kami sendiri sudah memang memberikan sebuah edukasi, memang belum begitu dalam, cuma menjadi sebuah bekal bagi teman-teman di lapangan untuk melakukan komunikasi itu. Bagaimana mereka bisa mengkaji persepsi masyarakat. Egi, maaf, halo, tadi sedikit terputus-putus sekitar 5 detik yang lalu, mungkin bisa diulang pernyataannya. Jadi, betul. Kami di masyarakat memberikan pembekalan tentang komunikasi risiko. Bagaimana mereka bisa mengkaji persepsi masyarakat terkait dengan COVID ini. Karena memang beda-beda. Ada yang meremehkan, ada yang sangat takut, yang mereka mungkin kalau cara himbauan. Maksudnya ya? Iya, putus-putus Gi suaranya, maaf. Oke. Jadi kalau dalam konteks lokal, misalkan tadi kita memberikan edukasi tentang komunikasi resiko. Namun kemudian untuk bisa mengkaji bagaimana persepsi masyarakat tentang COVID. Kalau persepsinya masih rendah, tentu kita akan menemukan mereka tidak begitu peduli, atau kalau kita ada kebijakan tentang physical distancing tidak begitu mengikuti. Itu dari komunitas. Di nasional, baik untuk penggunaan media massa yang sifatnya entah di televisi, entah di radio, atau di mana, tentang bagaimana kita mengedukasi masyarakat yang kurang sekali, kita mengoptimalkan kanal-kanal media mainstream ya, untuk bisa mengedukasi masyarakat. Mungkin di sini perannya misalkan Kementerian Kesehatan, memang partai khusus yang sangat bagus, ataupun media-media komunikasi yang menarik, kemudian yang bisa disampaikan melalui masyarakat di daerah atau kota yang mungkin bisa mengetahui tentang COVID-19 itu mungkin bagi kami. Oke, mungkin saya rangkum sedikit karena tadi keputus-putus. Kalau ada yang mau ditambahkan, mungkin bisa dimasukkan di poin chat tadi jawabannya Gi, karena takutnya mungkin sinyalnya naik turun di sana. Jadi memang untuk terkait stigma itu mungkin perlu memang edukasi yang tepat kepada masyarakat, karena sepertinya memang dalam penanganan COVID ini ketidaktahuan dan ketakutan adalah menjadi musuh terbesar kita bersama, sehingga memang dibutuhkan edukasi atau informasi yang jelas, dan tentu saja semuanya harus bersumber dari sumber-sumber yang memang kalau ada yang ditambahkan, mungkin Egi bisa tulis lagi di chat untuk everyone, dan kepada teman-teman media yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung chat, dan chatnya dipasang ke everyone, tidak hanya kepada host saja. Sambil menunggu ada pertanyaan yang masuk, ini ada pertanyaan untuk Pak Arifin. Jadi untuk SBC sendiri, Pak, rencana untuk yang akan dilakukan dalam mungkin 1 bulan ke depan ini seperti apa, dan kira-kira mengapa alasan tersebut yang dipilih, Pak? Kalau dari saya kan kita sama-sama udah lebih kira-kira sebulan ya yang lalu nyusun rencana mau ngapain. Salah satunya langkah kita waktu itu berperan di mass screening. Tetapi ya setiap minggu saya tanyakan bagaimana kemungkinan itu. Kenyataannya memang secara keseluruhan rapid test apalagi PCR ini nggak gampang. Yang didatangkan oleh pemerintah langsung pun terbatas. Tetapi kembali saya mau bandingkan ini dengan tuberkulosis. Misalnya yang kita lakukan, meskipun tuberkulosis itu obatnya sudah ada di puskesmas,
tetap peran masyarakat itu sangat berarti, terutama di fase-fase awalnya, fase temukan kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kan detect, observe, dan treat, gitu kan. Saya kira juga ini bacaan saya ya, nanti mulai di saya kira menggabungkan di proses pemeriksaan ini besar-besaran, peran kita bisa masuk di situ. Jadi tentunya kita harus datang ke dinas kesehatan, kita harus datang ke apakah itu di pusatnya dengan siapa, kemudian di provinsinya dengan siapa, bisa kita ngisi gap-nya. Karena sama juga seperti selalu referensi kita kan yang kita ngerti tuberkulosa. Meskipun ini sudah mapan, sudah obatnya sudah ada, gene expert udah hampir 1000, tetapi ya efektivitas kalau si yang melaksanakannya ya begitu-begitu aja, mungkin ini yang harus kita isi. Jadi saya kira langkah kita, mungkin ini saya mumpung lagi bicara di sini ke Prof. Akmal, gimana Prof? Supaya program kita yang sebelumnya ini, dalam hal ini kalau misalnya di pemerintah, apa itu di Menteri Kesehatan, apa itu di BUMN, si peralatan udah ada, mungkin dari kelompok kita, khususnya CISDI yang tadi udah melakukan pelatihan, bisa ngisi dengan orang untuk mengejar. Karena kalau dari jumlahnya pengetesan, jumlahnya mass screening, kayaknya memang kita sangat jauh ketinggalan. Jadi kalau peran kita kejar di situ dalam 4-6 minggu ini mungkin akan sangat berarti. Thank you. Ya. Saya Silakan tambahkan. Prof. Akmal, ada yang mau ditambahkan? Ya. Saya kira betul sekali Pak Arifin. Saya kira kemarin saya kebetulan rapat di SDM-nya Kementerian Kesehatan. Kita dalam waktu singkat nih, mudah-mudahan minggu depan udah kita bisa deploy. Lebih barangkali bisa sampai sekitar bisa 1000-an orang nanti tenaga dokter yang internship itu akan rencananya oleh gugus tugas itu akan di-deploy di daerah yang COVID. Jadi yang selama ini dibagi ke seluruh Indonesia, sekarang diprioritaskan di daerah-daerah yang 6 atau 7 provinsi yang merah. Nah ini perlu pembekalan ke mereka, dan juga kita mengharapkan lewat mereka ini kita bisa titipkan nanti semua program seperti ini. Kita bersama-sama di satu pihak dia akan datang dengan sudah tentu kemampuan, karena bagaimanapun dokter walaupun dia baru lulus, tapi kalau kita bisa menitipkan ke mereka akan sangat efektif banget sekarang. Karena pada kenyataannya walaupun pada turun ke level masyarakat itu dengan tim ya, ada dokter, ada perawat dan sebagainya, itu kalau dokter ini bisa berperan bagaimana mengedukasi masyarakat untuk mau selain dari mengejar kontak, tapi juga mencari tempat orang-orang yang high risk di daerah itu akan sangat bagus. Saya kira betul Pak, kalau kita nanti ini kita coba nanti civil society ini, masyarakat sipil ini nggak usah bikin ad hoc baru. Kalau memang ada platform yang pemerintah sebenarnya sudah rencanakan tapi orangnya kurang, kita akan titipkan di situ, akan barangkali akan bagus dibanding dengan kita mencoba mencari. Sekarang kita sudah membuat kira-kira pembagian tugasnya seperti apa, tapi nanti kita akan kebetulan saya ikut dalam rapat-rapatnya untuk mendeploy tenaga ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan pemerintah langsung action di level yang paling bawah di grassroots. Karena kalau menurut saya, kalau kita menunggu cuman orang akan memeriksakan dirinya di rumah sakit, apalagi itu sebenarnya agak jauh secara fisik itu dari rumah sakit orang-orang yang tinggal. Dan saya kira kalau dengan kita mengkonsentrasikan pada beberapa provinsi dulu dan kota-kota besar, ibu kota provinsi yang memang kasusnya banyak, itu artinya juga orang yang kontaknya banyak, dan itu artinya adanya di level paling bawah, itu di level puskesmas.
Saya kira itu yang barangkali saya sambut betul Bu Pak Arifin, kalau kita memang strateginya mesti seperti itu. Terima kasih. Boleh saya sambung lagi ya? Iya. Nggak apa-apa kan begini, Ibu moderator? Iya. Silakan Biar, Pak Arifin, kalau ada yang mau ditambahkan dulu. Daripada keburu lupa. Iya. Beberapa hari yang lalu saya bicara dengan Dr. Mel. Karena Bu Mel kan yang berhubungan dengan Global Fund. Dan dia yang ngejar-ngejar terus datangnya cartridge-nya GeneXpert itu. GeneXpert. Jadi katanya sih nggak lama lagi, mungkin minggu depan datang. Nah, kalau kita bisa sama-sama, jadi kita bicara juga dengan Global Fund, dengan ya tentu siapa di Menteri Kesehatannya, bahwa tadi yang intensif yang udah dikumpulkan sama Prof. Akmal, kemudian teman-teman dari kita yang udah kita siapkan, kita train, yang mau join sama teman-teman semua ini, biar waktu alatnya datang, waktu cartridge-nya datang itu langsung menggelinding. Oh, ini buat Bekasi, ini buat DKI, ini buat Bogor, gitu. Karena kita bicara ini kan urusannya jam-jaman ini. Jadi kalau menurut saya sih kalau dari sekarang sebelum alatnya datang, kita kayak udah membuat si joint operation-nya itu kayak apa, task force-nya itu kayak apa. Jadi saya kira ya ini mungkin nggak tahu, ya tentu Prof. Akmal di sini, tapi Bu Diah ikut dorong juga teman-teman CISDI, dan posisinya Bu Mel di sini sangat-sangat berarti karena ya dia yang narik-narik cartridge ini biar cepat datang ke sini. Ke USAID saya udah bicara, dia setuju banget ide ini ke Sibil. Ya. Ya. Terima kasih Pak Arifin tambahannya. Jadi mungkin tadi yang disebutkan oleh Prof. Akmal dan Pak Arifin bahwa memang untuk pelaksanaan kebijakan memang masyarakat sipil itu sangat berperan terutama untuk membantu implementasi teknis, termasuk mendampingi masyarakat untuk dapat menjalankan apa yang sebenarnya menjadi kebijakan pemerintah. Mungkin dari Bu Diah ada yang ingin ditambahkan? Iya, mungkin saya sekaligus ini mohon pamit lebih dulu kepada Bapak dan Ibu peserta rekan-rekan media yang mengikuti media briefing, dan juga kepada Pak Arifin dan Prof. Akmal, Pak Charles, Egy dan Nurul. Habis ini saya harus pergi dulu, jadi cuma bisa sampai 3-5 menit lagi. Jadi gini, selama ini di dalam masa yang bukan pandemi sekalipun, kita sering melihat adanya gap antara kebijakan dengan implementasi di lapangan. Dan disitulah masyarakat sipil masuk berperan. Tadi betul sekali Pak Arifin mengambil contoh TB, dan saya kira kita juga dekat sekali situasi yang terjadi saat ini dengan apa yang terjadi waktu baru mulai HIV/AIDS di tahun 80-an. Banyak sekali stigma, banyak ketidaktahuan, dan yang akhirnya bisa membantu melaksanakan itu semua adalah peran masyarakat sipil yang sangat kuat. Jadi ini yang sekarang sekali lagi merupakan panggilan kepada masyarakat sipil untuk bisa bersama-sama menuju arah yang sama walaupun tidak. Jadi masyarakat sipil itu keunggulannya adalah self-organized. Dia bisa mengorganisasi diri sendiri dan kemudian berjalan ke arah yang kira-kira sama. Ini yang ditangkap oleh WHO, dan dalam strategi yang akan keluar untuk April hingga 2 bulan ke depan, strateginya sudah mencapai tingkat global, nasional, dan community engagement. Jadi di sini memang sudah diakui oleh global juga bahwa peran masyarakat sipil sebagai kelompok maupun sendiri-sendiri itu akan sangat besar untuk menyelesaikan pandemi dan juga meringankan beban masyarakat. Karena bebannya bukan hanya stigma dari tenaga kesehatan maupun penderita, tetapi juga beban untuk day-to-day living itu juga ada.
beban untuk masyarakat kelompok populasi yang rentan itu juga harus dijawab bagaimana. Nah, disinilah letak masyarakat sipil itu yang paling gampang langsung paling dekat dengan masyarakat. Jadi kalau kita lihat ada sistem kesehatan dan ada masyarakat sipil, sistem kesehatan yang terdekat dengan masyarakat, layanan kesehatannya adalah puskesmas. Jadi itu yang harus diberdayakan terutama lebih dulu. Dan masyarakatnya memang berdaya untuk bisa mengakses puskesmas tersebut. Jadi nanti dengan tadi tambahan tenaga dan segala macam itu pasti akan mudah-mudahan akan berhasil. Tetapi juga masyarakat sipil ini yang terdekat dengan kelompok masyarakat yang luas. Jadi memberikan edukasi untuk memberantas stigma, memberikan edukasi supaya tidak mudik, anak muda supaya ikut membantu bagaimana anak muda pun menahan diri dan berada di rumah dalam batas rumah itu saya kira menjadi peran yang mungkin tidak terlihat sekarang, tetapi dalam 2 bulan ke depan itu akan menjadi nyata. Jadi saya berharap sekali masyarakat sipil akan semakin memperkuat dan bergerak ke arah yang sama untuk dengan cara yang khas masyarakat sipil, jadi langsung terjun ke lapangan, langsung kontak dengan tenaga kesehatan via online, dan segera membantu melaksanakan kebijakan untuk nakes maupun untuk publik secara luas. Mungkin saya mengakhiri dengan itu dan saya mohon pamit kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin, Prof. Akmal dan semua yang lain. Sampai ketemu warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya. Jangan bosan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Diah untuk menyempatkan waktunya juga, karena sebenarnya sambil bekerja juga pasti di kantor WHO Jenewa. Jadi tadi mungkin ini juga menjawab ada 2 pertanyaan masuk dari Mbak Sarah Tempo dan dari Mbak Fitri dari Liputan 6 terkait tadi bagaimana sebenarnya kita pertanyaan mengenai bagaimana kita bisa menjelaskan ke orang tua tentang COVID. Karena banyak orang-orang lansia ini atau nenek kakek yang sulit memahami bahaya dari COVID dan tetap meminta anak-anak dan cucunya pulang kampung. Karena anggapannya ini sebenarnya sekarang sedang libur panjang, kenapa masih di Jakarta? Bukannya pulang mudik ke kampung masing-masing. Dan juga pertanyaan dari Mbak Fitri adalah terkait Jakarta sudah mulai menerapkan PSBB dan kemungkinan harus bersiap dengan kecemasan akan kekurangan pasokan pangan yang ditakutkan akan sulit diperoleh. Nah, bagaimana masyarakat sipil dapat berperan? Tadi sebagian sudah disinggung oleh Mbak Diah bahwa memang kelebihan dari masyarakat sipil ini adalah memiliki akses yang lebih fleksibel dan bisa self-organize, bisa langsung mengedukasi masyarakat sesuai dengan concern-concern yang sedang terjadi di masyarakat tersebut. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi dari 2 pertanyaan ini? Dari saya ikut, saya masuk Pak Arifin, silakan Pak. Jadi begini, waktu pertama kali Nurul nyebut social distancing, saya nggak ngerti. Social distancing apa? Saya nggak ngerti. Kita nggak bicara nenek-nenek yang ada di kampung itu. Sesudah itu istilah tambah banyak lagi. Itu pengetesannya itu antibody. Ini PCR. PCR disingkat dari apa? Gitu. Banyak banget. Terus terang aja bingung, membingungkan. Jadi menurut saya ini semua, saya sambil bercanda tapi iya. PCR itu yang colok hidung. Nah, kalau colok hidung orang tahu. Oh, itu colok hidung. Kalau yang antibody diambil darah seperti ngambil tes gula darah, kira-kira begitu. Tapi maksud saya gini, untuk ini kan yang menunggu penjelasan populer ini banyak banget, terutama orang tua yang sangat menunggu-nunggu anak atau cucunya mudik, ya kan? Nah, untuk itu juga tolong disiapkan penjelasan dengan bahasa yang sangat simpel dan populer bahwa ini kan kenyataannya daya tahan orang yang sudah lebih tua
daya tahan orang-orang yang ada di rural itu beda dengan orang yang produktif yang ada di kota besar. Di kota besar tuh usia produktif, juga asupan makanannya, mereka kerjanya lebih benar, ingin bawa sesuatu ke kampung, tapi menjelaskan bahwa dengan segala hormat, tapi teman-teman yang di rural ini, di perkampungan ini, daya tahan tubuhnya terbatas, apalagi udah ada umur. Makanya kan selalu dikatakan, loh, di Indonesia ini tingkat kematiannya termasuk yang tinggi dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Nah, itu kan kita harus akui memang daya tahan tubuh ya orang Indonesia keseluruhan pun bisa dianggap relatif rendah. Apalagi yang ada di perkampungan. Bagaimana menjelaskan ini dengan populer dan simpel? Itu sampai sekarang ini belum bisa dimengerti. Tadi saya bilang juga beberapa istilah, saya juga bingung. PCR waktu dikasih PCR apa. Tapi kalau terlalu beberapa kali disebut tuh singkatan, orang jadi bingung. Jadi tolong kalau menurut saya sih ya ini nanti kan ada bagian humasnya secara resmi, secara nasional ya pemerintah. Tapi kalau kita juga bisa ikut bantu di sini, sampaikan dengan bahasa populer bahwa ya memang beda kekuatannya si nenek-nenek, kakek-kakek yang udah di atas 60 apalagi 70 yang sesaya ini beda. Seperti waktu itu saya ingat banget, ini saya sekali lagi semua berduka cita buat Nurul ya karena ayahnya baru meninggal. Nurul waktu itu waktu pertemuan masih physically datang di sini nyebut, saya masih kuat, Nurul bilang. Tetapi kan bapak saya enggak, ya kan? Ingat waktu itu Nurul ngomong begitu. Jadi ini saya kira bisa disampaikan ke semua, yang anak muda ini bisa mudik, tapi mereka ini sebagian carrier, waduh bahaya banget. Jadi bagaimana yang carriernya itu diganti pakai bahasa apa? Pokoknya pakai bahasa, malah kalau saya usul, kalau di Jawa Barat ya bahasanya bahasa Sunda, kalau di Jawa Tengah ya bahasa Jawa, kalau di Padang biar diterjemahkan sama Prof. Akmal gitu kan, karena ya orang Minang gitu maksud saya. Ya, jadi ya. itu komen saya. Oke, terima kasih Pak Arifin. Mungkin ada yang ingin ditambahkan juga. Tadi jadi Pak Arifin kuncinya adalah memang perlu ada pemberitaan media yang lebih populer dan disesuaikan dengan bahasa dari target komunikasi tiap-tiap segmennya mungkin kalau bahasa medianya ya. Ada pertanyaan juga tadi yang mungkin belum terjawab, yang bagaimana masyarakat sipil bisa berperan untuk adanya kecemasan terhadap pasokan pangan. Mungkin dari Pak Charles tadi sempat menyebutkan ya yang dilakukan oleh organisasinya adalah juga termasuk sampai ke masyarakat, apakah juga menangani mengenai kecemasan terkait pasokan pangan yang mungkin akan sulit. Mungkin dari Pak Charles Ham, Hope Worldwide, ada yang terima dilakukan kasih. khusus untuk ini? Terima kasih Bu Moderator. Saya mau menambahkan tadi dikatakan Pak Arifin tentang pesan-pesan yang sederhana ya. Tetapi saya dari tambahan apa yang disampaikan tadi, saya ingin menyampaikan bahwa kita yang lebih paham, kita yang lebih kuat, kita harus memperhatikan kaum-kaum yang high risk, misalnya orang tua di pedesaan. Jangan kita salahkan orang tua di pedesaan minta anak cucunya pulang ke kampung. Kita yang harus membantu mereka paham bahwa maaf, saya tidak mau bawa pulang karena saya bisa membuat kakek nenek menderita karena penyakit. Jadi kita bantu kepada orang-orang yang di kota yang harusnya lebih paham, yang harusnya lebih berpendidikan untuk mengedukasi orang-orang yang lebih high risk, yang lebih less educated, supaya membantu mereka.
sama halnya kami juga bekerja sama dengan menyambung pertanyaan yang lain. Kami bekerja sama dengan pos lansia. Kita tahu bahwa selain ada posyandu, ada juga pos lansia. Supaya senior-senior kita, lansia yang diberikan penyuluhan juga mendapatkan ketahanan pangan. Saat ini kami sedang menggerakkan 3.000 paket sembako. Itu sih nggak ada apa-apanya kalau kita lihat dibandingkan apa yang masyarakat kita bisa lakukan lebih banyak. Dan saya tahu bahwa sudah mulai ada anggota masyarakat yang bergerak. Tadi saya harus keluar ke jalan karena sebagai kita masih bekerja untuk membantu penanganan COVID. Saya melihat ada beberapa mobil berhenti di pinggir jalan membagikan sembako, sedangkan itu mengumpulkan orang. Jadi niat baik, tapi harus dipikirkan yang lebih efektif. Tentang ketahanan pangan, iya. Satu sisi adalah membuka lahan kerja. Banyak orang kehilangan pekerjaan. 2 minggu berturut-turut Amerika 10 juta orang kehilangan pekerjaan. Di Indonesia saya tidak tahu angkanya. Tetapi membuka lahan kerjaan. Sekarang ekonomi berdasarkan ekonomi kesehatan. Semua orang mau membeli vitamin, semua orang mau membeli masker dan sebagainya. Bagaimana kalau para usahawan dan sebagainya membuka lahan kerja untuk membantu sektor kesehatan? Beberapa kawan-kawan mencoba membuat UKM untuk membuat face shield, karena itu tidak memerlukan teknologi tinggi, tetapi dipastikan kebersihannya, supaya kita bisa membantu kiri kanan kita juga punya kesempatan untuk mendapatkan income di masa sulit ini. Betul, ketahanan pangan, ketersediaan, saya rasa dari sisi pemerintah, Bulog, dan sebagainya sudah bekerja. Saya tahu bahwa dari Kemenkes juga mengumpulkan asosiasi peritel untuk membriefing mereka untuk memastikan ketersediaan pangan. Bahkan peritel yang kecil-kecil diharapkan bisa menjual obat-obat sebagai cabang dari apotek, sehingga orang tua, orang sakit tidak perlu ke rumah sakit, supaya mereka tidak terekspos kepada resiko yang lebih tinggi. Sehingga orang-orang bisa berobat sakit-sakit ringan dengan teknologi yang ada. Mungkin saat ini itu yang saya bisa tambahkan untuk respon kepada pertanyaan tadi. Ya, terima kasih banyak Pak Charles. Ada pertanyaan yang masuk lagi dari Kompas, dari Yvonne, khusus untuk Prof. Akmal. Tadi Prof. Akmal sempat mention bahwa pekerja di fasilitas kesehatan termasuk high risk COVID. Pertanyaannya adalah, bagaimana protokol yang seharusnya diberikan kepada pekerja di fasilitas kesehatan setelah mereka pulang ke rumahnya masing-masing? Apakah mereka itu sama seperti ODP dianggapnya, karena mereka sehari-hari kontak dan ada risiko tinggi kontak dengan pasien positif COVID, dan bagaimana harusnya orang di sekitar lingkungan rumah pekerja kesehatan tersebut bersikap? Tadi mungkin kembali lagi, untuk menghindari stigma terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di tempat-tempat kesehatan saat ini, dan bagaimana seharusnya protokol SOP-nya untuk para tenaga kesehatan tersebut. Jadi yang sebenarnya ideal di banyak negara sebenarnya dikerjakan, dan juga sebenarnya mestinya juga kita kerjakan mengarah ke sana, adalah orang yang datang ke rumah sakit itu sebenarnya berpakaiannya itu pakaian bukan untuk pakaian kerja. Jadi sampai di rumah sakit itu kita pakaian kerja di rumah sakit. Jadi kita ganti baju. Prof. Akmal? Prof. Akmal, mohon maaf sedikit putus-putus, ya. Prof. Ya. Ini kedengaran? Ya, sudah, Prof. Jadi yang paling ideal itu sebenarnya kalau bekerja di rumah sakit itu, dan ini terjadi di hampir semua rumah sakit di Eropa dan Amerika itu, orang datang ke rumah sakit itu paling setidaknya ada yang 2 macam. Kebanyakan itu betul-betul mereka mengganti sama sekali bajunya, jadi dia datang ke rumah sakit dan tidak dibawa pulang. Kemudian pulang ya kita pakai baju yang kita pakai dari rumah lagi. Jadi memang nggak ada keraguan bahwa memang kita tidak pernah membawa apa-apa dari rumah sakit. Nah, tapi memang ada beberapa yang masih
katakan memakai overcoat seperti itu gitu ya. Jadi pakai baju putih, jas putih itu. Nah, dalam keadaan sekarang karena keadaan ini ekstra hati-hati, memang sebenarnya yang paling ideal seperti itu sebenarnya. Nah, kemudian kalau tidak, kalau enggak, orang akan tetap menganggap bahwa kita pertanyaan keduanya kan, apakah nanti di tetangganya atau apanya jadi takut gitu kan? Karena dia pikir nih orang kerja di rumah sakit dengan pakaian yang sama, kemudian dia pulang, ini dibersihin apa enggak? Jadi saya kira memang ada dua soal. Pertama, yang protokol yang betulan sebenarnya yang paling bagus, paling ideal adalah sekali lagi kita memakai pakaian kerja di rumah sakit. Sekarang di Rumah Sakit Cipto udah hampir semuanya seperti itu juga sekarang kita, dalam keadaan yang seperti sekarang. Saya sih mengharapkannya habis ini, walaupun ini sudah berlalu wabahnya, ya kerja dengan seperti itu. Apalagi di tempat-tempat yang high risk betul. Orang kerja di kamar operasi, orang kerja di tempat yang banyak infeksi, itu seperti itu. Kecuali orang datang cuma kerja di rawat jalan. Itu pun masih dianggap dia masih mungkin tertular dari pasiennya. Nah, jadi kita bisa membedakan dua keadaan. Yang pertama dalam keadaan yang biasa, dan sekarang dalam keadaan wabah seperti ini. Dalam keadaan seperti ini, saya kira sangat jelas. Orang mesti membersihkan semuanya. Ada penelitian yang memperlihatkan bahwa penularan itu bahkan terjadi di mana? Di kalangan dokter ya. Kita kan lagi waktu itu lagi cari. Kita beberapa kali rapat untuk melihat kenapa angka kematian di kalangan tenaga kesehatan, terutama dokter di Indonesia itu cukup tinggi. Salah satu sumber penularan yang paling ini adalah tempat kamar ganti baju. Waktu kita tukar baju itu, dari mulai cara melepas baju itu, cara melepas masker dan sebagainya, sedetail itu sebenarnya harus dipatuhi sebenarnya. Nah, kita harus jujur bilang bahwa memang sebelum adanya wabah ini, walaupun itu sudah disarankan, tapi tampaknya tidak menjadi seperti hal yang diwajibkan. Akibatnya apa? Itu lebih voluntary. Akibatnya memang waktu dalam keadaan biasa tampaknya pengaruhnya tidak begitu besar, tapi begitu sekarang terjadi, itu dampaknya besar. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan ini kita membawa pelajaran yang sangat bagus buat tenaga kesehatan sendiri, bahwa bukan saja kita kekurangan APD, tapi juga cara kita bekerja itu juga mesti diperbaiki. Itu mesti diakui juga oleh para tenaga kesehatan menurut saya. Tapi ke depannya sekarang hampir semua rumah sakit sudah tentu berberes karena mengalami hal yang seperti ini. Nah, yang kedua, sekali lagi memang mesti diyakinkan, sampai kalau kita dengar kan, sampai ke Gubernur Yogyakarta, Pak Sri Sultan itu sampai langsung menjelaskan kepada rakyatnya bahwa nggak usah takut kalau orang dari rumah sakit, karena mereka sudah membersihkan semuanya. Saya kira itu barangkali ininya. Tapi ya intinya adalah memang kebiasaan-kebiasaan seperti ini ke depannya memang kita harus pertahankan, jangan sampai hanya habis wabah kembali lagi ke kebiasaan yang jelek. Saya ingat sekali sekitar 10 tahun yang lalu baru saya di Rumah Sakit Cipto itu ingin mencapai akreditasi internasional. Dulu cuci tangan itu dimulainya tahun-tahun segitu tuh. Itu jelas dari dulu WHO cerita tentang kebersihan tangan. Hand hygiene itu mempengaruhi infeksi yang sangat besar dengan memakan biaya yang sangat besar kalau kita lalaikan itu. Tapi yang terlalu banyak yang masih mematuhi itu adalah teman-teman yang kerja banyak kerja dengan pisau, kayak orang dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter kebidanan dan sebagainya. Yang lain kurang seperti itu. Kedua, memang juga tenaga kesehatan kita ini kalau kita nggak terus-menerus awasi, memang ada kecenderungan juga untuk comply pada peraturan seperti ini. Mesti diperbaiki semuanya. Tapi kalau sekarang, saya sih saya lihat angkanya, saya kemarin mendapat laporannya dari teman yang sekarang mengawasi kebersihan dan keselamatan pasien di rumah sakit, target mereka jelas 100%. Dulu saya kira sekitar 80% yang comply pada SOP-SOP seperti ini. Terima kasih. Ya, jadi mungkin tadi saya rangkum sedikit untuk menjawab pertanyaan dari media Kompas, bahwa mungkin bedanya tadi pekerja rumah sakit yang pulang dan mungkin ada risiko kontak dengan pasien ODP, mungkin perbedaannya adalah penggunaan APD yang sesuai protokol dan memastikan bahwa pekerja tersebut saat
bekerja itu memang aman dalam arti tidak berisiko untuk terinfeksi terlalu tinggi dan bisa pulang ke rumahnya atau ke lingkungan rumahnya dengan aman. Mungkin karena waktunya juga tinggal 10 menit lagi, mungkin saya ajukan dulu ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Dita dari Garda Muda Berantas COVID. Jadi ada pertanyaan mengenai peran kaum muda dalam penanganan COVID ini kan sudah mulai bermunculan. Apa sih sebenarnya gap yang masih bisa diisi oleh teman-teman dari Garda Muda ini yang terlihat sepertinya memang masih harus dilakukan lebih gencar lagi. Baik, Mbak Nurul, terima kasih. Gap-gap yang sebenarnya bisa diisi itu selain dengan advokasi ke pemerintah pusat, juga kita sebenarnya karena kita ada di daerahnya masing-masing, kita juga bisa mendorong 7 rekomendasi yang sudah kita buat ini ke pemerintah daerahnya masing-masing. Dan jadinya kita juga bisa mengisi kekosongan seperti edukasi kepada masyarakat sekitar yang belum aware terhadap COVID-19 ini, seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak Sarah kepada orang-orang tua atau lansia atau masyarakat menengah ke bawah yang pengetahuannya kurang terhadap COVID-19 ini, seperti itu. Terima kasih Mbak Dita untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai karantina wilayah. Jadi banyak yang bilang bahwa dampak dari karantina wilayah ini akan ada kemungkinan gelombang kedua dan ketiga yang muncul dari kasus COVID-19. Seperti apa tanggapannya? Mungkin bisa dibantu jawabannya dengan Mas Egy atau Prof. Akmal mungkin terkait dari karantina wilayah. Prof. Akmal. Yang pertama ini Nurul ya. Yeah. Jadi orang dalam pemantauan itu jadi jangan dianggap tenaga kesehatan itu adalah ODP ya. Betul. Itu tadi pertanyaannya Prof. Bedanya apa Prof jadi tenaga kesehatan sama ODP gitu? ODP itu kan sebenarnya dia udah punya gejala ya. Tapi kalau tenaga kesehatan punya gejala gimana, Prof? Ini pertanyaannya tadi ke sana. Itu sama betul. Kalau orang dengan orang dalam nggak peduli siapapun, kalau dia punya gejala, apalagi bisa dikaitkan dengan kontak dan sebagainya, dia ODP. Betul. Tapi tidak semua, jangan dibalik gitu lah kan. Kalau orang jangan dianggap semuanya itu kalau misalnya dia datang ke rumah sakit, pernah datang habis itu karena kerja, kemudian pasti ODP gitu. Misalnya dia datang ke rumah sakit, dia kerja, dia masuk di tempat administrasi yang tidak pernah kontak sama siapa-siapa di semuanya, kemudian dia flu, ya nggak ODP lah itu. Kalau itu sih. Oke, terima kasih Prof. Akmal klarifikasinya. Ya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Tentang tadi dampak karantina wilayah, Prof. Sama munculnya gelombang kedua dan ketiga. Oh ya, saya kira memang gelombang yang kedua itu bisa terjadi waktu-waktu setiap dia turun, dan sebenarnya yang dimaksud dengan second wave itu kan seperti itu kan. Ya. Kita berhasil melalui peak-nya sudah lewat, turun jumlah yang sakit turun dan semuanya turun. Kemudian waktu kita longgarkan itu terjadi lagi. Betul. Sehingga itu yang sekarang kayak seperti di Cina aja sekaligus sekarang ada satu kota itu yang langsung di lockdown langsung sama mereka karena mereka takut hanya cuma satu kasus dua kasus dia langsung seperti itu. Itu demikian. Nah, saya kira pengalaman di tempat lain juga seperti karena kalau kita Cina kita anggap terlalu ekstrim ya. Tapi nanti kita juga saya pikir memang challenge-nya di situ. Waktu dia turun, kita sudah seneng kalau cuma yang kita lihat cuma gambar di TV dia turun, padahal turun itu kan di masyarakat bukannya nggak ada sama sekali. Nah, saat itu memang kalau sistem kita untuk mengawasi itu sudah jalan, kita nggak takut. Tapi kalau kita kendorin sama sekali, kemudian nggak ada pemantauan apa-apa, wah, waktu itu saya kira potensi itu masih akan terjadi kalau menurut saya. Oke, mungkin menyambung ke pertanyaan yang berikutnya, Prof. Jadi
apakah sebenarnya untuk karantina wilayah atau PSBB ini sudah perlu dilakukan untuk daerah-daerah yang kasusnya masih kasus yang ditemukan masih sangat sedikit? Pertama, PSBB ini sebenarnya pengertiannya justru bukan karantina wilayah. Kalau PSBB ini kan sebenarnya tidak mau menutup karantina wilayah, dalam arti itu wilayah itu kan ditutup. Betul. Ditutup, nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar dari sana itu kan. Itu kan pengertian di undang-undang wabah itu kan seperti itu, karantina kan. Ini kan nggak seperti sekarang ini. Jadi emang nggak menurut saya sih sekarang kita lihat dulu PSBB ini kita support, kita lihat implementasinya secara bagus, kita evaluasi, cuma tinggal itu yang kita bisa kerjakan sekarang. Pertanyaan ini kaitannya dengan apa role ininya? Kaitannya dengan daerah-daerah yang sekarang penemuan kasusnya masih belum banyak, Prof. Sedangkan kan kemarin yang di expect atau diharapkan untuk melakukan pengajuan PSBB adalah daerah-daerah yang kasusnya sudah terbukti menyebar luas dan kasusnya sudah tinggi. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang kasusnya masih relatif sangat sedikit? Apakah memang PSBB itu sudah perlu dilakukan atau belum? Kalau menurut saya, terutama tadi dampaknya ke risiko sisi ekonominya juga pertimbangannya. Kalau menurut saya PSBB ini termasuk yang nanti Pak Arifin apa Pak Charles lebih tahu dari saya tentang. Kalau menurut saya PSBB ini dampaknya termasuk yang walaupun nggak terlalu besar dibandingkan dengan wilayah gitu ya. Jadi saya akan mengatakan tetap mungkin karena background kita kesehatan, kita akan tetap mengatakan walaupun dia baru sedikit, justru baru sedikit dia mesti kerjakan itu. Jangan ditunggu. Kalau kita lihat belajar dari cerita kita lihat orang Vietnam yang sampai sekarang angka kematiannya masih 0, yang dikerjakan itu dari awal di tempat. Ya itu yang saya bilang. Bayangkan sekarang kalau kita lihat ada satu provinsi yang orangnya baru 15 misalnya yang positif, itu kan Jakarta waktu mula-mula artinya kan. Kalau kita longgar di situ justru akan jadi seperti kita semua. Betul. Jadi saya berpendapat justru masih seperti itu, kita hati-hati. Dan itu dampaknya malah nggak terlalu besar gitu loh. Karena PSBB-nya itu yang dikontrol itu artinya kita memastikan bahwa tidak terjadi local transmission, itu targetnya sebenarnya. Sehingga kita bisa tahu tuh setiap orang itu dapat virusnya dari mana kan? Waktu kayak kita mula-mula. Tapi kalau udah local transmission sih ya udah lepas kayak di Jakarta kalau gitu. Jadi mungkin prinsipnya harusnya prinsip pencegahan sampai terjadinya local transmission itu sudah harus diterapkan di semua daerah ya, Prof ya? Itu sekali, betul sekali. Kalau saya berpendapat seperti itu. Oke, terima kasih Prof Akmal. Ini ada pertanyaan juga, bagaimana strategi agar suara masyarakat dapat didengar dan diterima oleh pembuat kebijakan? Nah, ini mungkin Prof Akmal solusinya mau sekalian ada yang mau ditambahin dulu, Prof? Mungkin nanti dari Egy dari CISDI juga akan menambahkan sebagai organisasi yang sudah melakukan advokasi kebijakan. Egy kali ya? Mungkin. Oke, ya. Egy silakan Gi. Atau Pak Arifin, gitu. Ya. Silakan Gi. Oke, dari saya dulu ya. Pak Arifin, silakan Pak. Kita ini kumpul terus kita bergerak sebagai komunitas, tentu karena kita melihat bagaimana apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Selalu saya bandingkan dengan tuberkulosa. Tadi gap, kita istilahnya gap, apa yang belum dikerjakan atau apa yang kita bisa kerjakan bersama-sama mengisi. Sama juga menyuarakan supaya pemerintah pusat ini. Karena menurut saya Indonesia ini satu negaranya besar banget, tapi kondisinya geografis kan beda. Udah penduduknya banyak, tersebar di pulau yang sangat banyak. Dan status masyarakatnya yang sangat berbeda-beda dan jaraknya juga cukup banyak. Jadi menurut saya sih kita harus dinamis dalam hal ini. Sambil kita juga bekerja, ikut membantu apapun yang kita bisa kerjakan, termasuk tadi mau disebut advokasi, sosialisasi, ada hal-hal yang kita anggap
pemerintah bisa lebih meningkatkan perannya, atau mau kritik lah kasarnya, kerjakan juga. Apalagi kalau kita ini sambil bekerja. Karena kalau asal kritik, banyak sekali sekarang juga yang bicara asal kritik. Tapi kalau kita clear kerja mulai dari hal-hal yang sederhana, sampaikan yang lebih sungguh-sungguh, makanya kita duduk di sini serius, bicara jarak jauh, dan kita melakukan action apapun. Kalau ada hal-hal yang memang pemerintah dianggap kurang, apalagi saya sendiri juga ada di posisi, kan sekarang saya penasihat presiden, saya akan sampaikan, Pak begini, Pak begitu, nggak apa-apa. Dan ini bukan cuma sampai ke presiden aja, ke tingkat-tingkat lainnya, menterinya, ke gubernur, ke bupati, ke camat, karena justru peran swasta, peran society, peran komunitas ini akan berarti kalau komunikasi dengan pemerintah juga jalan. Karena kalau enggak seperti jalan sendiri-sendiri, nanti kita nggak akan efektif gerakan kita. Jadi kalau menurut saya sih go ahead, dengan saya dukung kalau ada hal-hal yang mesti disampaikan ke pemerintah. Ya, terima kasih Pak Arifin. Mungkin tadi juga menutup diskusi kita hari ini, karena waktunya juga terbatas, sudah 14.30 lewat 1 menit, saya mohon maaf. Mengambil 1-2 menit untuk sedikit merangkum dari hasil diskusi kita siang ini, bahwa memang penanganan COVID-19 di Indonesia ini sangat berdampak luas, tidak hanya kepada masyarakat Indonesia sendiri, tapi juga pada masyarakat global, karena Indonesia salah satu negara dengan populasi tertinggi dan paling tinggi untuk di Asia Tenggara, dan masih banyak hal yang harus diselesaikan bersama, karena virus dari COVID-19 ini sangat berbeda mungkin dengan jenis-jenis penyakit lainnya, bahwa dalam hitungan bulan sudah puluhan ribu yang meninggal dunia dan ratusan ribu yang terinfeksi, sehingga tidak mungkin hanya membebani semua pekerjaan untuk menangani COVID ini kepada pemerintah. Jadi harus bersama-sama masyarakat sipil ikut berlari ke arah yang kurang lebih sama untuk membantu pemerintah menangani COVID-19. Dan dari diskusi kita siang ini juga sudah banyak sekali contoh-contoh konkret yang dilakukan oleh masyarakat sipil, baik itu mulai dari advokasi kebijakan, mengupayakan implementasi screening pada populasi yang berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan, agar mereka dapat bekerja dengan aman, selain juga membantu kelancaran logistik alat pelindung diri, serta juga membantu masyarakat supaya lebih teredukasi dan terinformasi, karena dampaknya juga untuk memastikan tidak terjadi kepanikan di masyarakat, juga tidak terjadi stigma-stigma yang sebenarnya terjadi karena kurangnya informasi yang tepat. Dan tentu saja penggunaan bahasa dalam menyebarkan informasi sangat penting. Mungkin dari juknis-juknis baku yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat sipil berperan besar untuk mempopulerkan bahasa sesuai dengan keadaan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Juga dari teman-teman pemuda, banyak yang sudah dilakukan, termasuk melakukan kampanye digital. Kita sudah lihat berbagai banyak hashtag, dan salah satu yang sudah mulai dilakukan juga dari teman-teman pemuda saat ini adalah hashtag dari batas rumah, yang diluncurkan oleh Garda Muda Berantas COVID-19. Tadi juga disebutkan untuk di masyarakat, dapat membantu juga untuk memastikan pelaksanaan PSBB atau mungkin gerakan di rumah saja yang lebih ketat, atau gerakan untuk tidak mudik dulu. Itu semua hanya dapat dilakukan dengan bantuan dari masyarakat sipil. Saya rasa cukup sekian diskusi kita siang ini. Apabila teman-teman media masih ada yang ingin ditanyakan, mohon maaf mungkin pertanyaannya tidak semua dapat terbahas siang ini karena waktu yang sangat terbatas. Mungkin dapat langsung kontak melalui tim komunikasi CISDI yang saat ini menjadi Sekretariat Solidaritas Berantas COVID,
untuk menggali informasi yang mungkin lebih dalam kepada narasumber yang siang ini sudah hadir. Terima kasih banyak. Saya rasa saya akan tutup diskusinya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga kita semua selalu aman dan sehat selalu. Terima kasih. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Nurul dan Terima semua. kasih, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman media dan narasumber yang sudah hadir. Terima kasih.